Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kondratina Daruda dari program studi agroteknologi Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Baik, mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Materi hari ini yaitu mengenai administrasi penyuluhan. Nah, hakikat dan kinerja penyuluhan pertanian. Jadi, definisi administrasi tersebut bukan hanya sekedar ketatarusahaan seperti catat-mencatat, melainkan manajemen operasi untuk merencanakan suatu kegiatan, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut dan mengawasi fungsi organisasi secara keseluruhan, dan diakhiri dengan nantinya evaluasi ataupun monitoring bagaimana hasil akhir dari kegiatan penyuluhan tersebut. Lalu, peran strategis dari penyuluhan lapangan ini berfungsi sebagai agen pembaharu, yang artinya bisa membawa perubahan. Jadi penyuluh diharapkan bisa mengubah kebiasaan petani yang biasanya menggunakan tata cara tradisional menjadi lebih modern. Nah, bukan hanya mengubah suatu tata cara, tetapi bisa merubah perilaku, sikap, maupun keterampilan dari para petani tersebut. Lalu, fungsi utama dari kegiatan administrasi ini adalah untuk menyampaikan informasi teknologi mulai dari tata cara, kemudian kegiatan budidaya apa saja yang dilakukan, ada kegiatan penanaman, kemudian pemeliharaan yang terdiri dari tata cara perawatan, misalnya seperti kegiatan penyiraman, pengendalian hama penyakit, pengendalian gulma, nah lalu hingga proses akhir yaitu pasca panen. Lalu indikator kinerja, tingkat keberhasilan dari penyuluh tersebut tahap utama, mulai dari persiapan, kemudian ada pelaksanaan, lalu ada evaluasi. Jadi persiapan ini adalah apakah penyuluh tersebut sudah siap dengan materi dan data lapangan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua pelaksanaan, jadi bagaimana penyuluh menyampaikan materi kepada para petani maupun petani. Lalu yang ketiga evaluasi, jadi melihat apakah penyuluhan tersebut berhasil atau tidak. Nah, lanjut ke slide ketiga yaitu administrasi perencanaan atau planning. Jadi, sebelum penyuluh turun ke lapangan, dia harus tahu dahulu kondisi wilayah. Contohnya, apakah daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki budidaya dengan komoditas tanaman tertentu. Contohnya di Provinsi Riau, kebanyakan masyarakat menanam komoditas kelapa sawit. Lalu, apa-apa saja sih masalah yang terjadi pada petani kebun sawit tersebut? Lalu, apa-apa saja hama ataupun penyakit yang sering menyerang di areal tersebut? Bisa jadi juga dengan mencari informasi apakah proses penjualan pupuk di daerah sana mahal atau subsidi pupuk di sana sudah tercukupi atau sudah didapati oleh para petani. Lalu apakah hasil yang didapat oleh para petani rendah? Nah, administrasi ini memfasilitasi para petani sesuai dengan kebutuhan petani sehingga produksi yang dihasilkan dapat memuaskan. Lalu ada slide pelaksanaan dan metode di lapangan. Jadi, metode yang dilakukan yaitu metode interaktif. Artinya, penerapan dapat dilakukan dengan kunjungan tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa dilakukan secara langsung, mungkin bisa langsung di lapangan, ataupun bisa juga langsung di rumah-rumah kelompok tani, maupun rumah yang menyediakan kegiatan untuk melakukan penyuluhan tersebut. Lalu ada demonstrasi plot. Jadi demonstrasi plot ini yaitu memberikan lahan contoh untuk memperlihatkan teknologi baru. Misalnya kegiatan menunjukkan bagaimana tata cara pengolahan tanah menggunakan traktor. Jadi traktor akan ditontonkan kepada para kelompok tani, ditunjukkan tata caranya mulai dari penggunaannya, cara pengisian bahan bakarnya, dan bisa menjadi suatu pembuka pikiran bagi para kelompok tani untuk menggunakan atau ingin adaptif terhadap teknologi baru. Nah, lalu bisa juga dengan temu lapang. Jadi pertemuan ini dapat dilakukan di lapangan sambil petani mencoba juga alias langsung melakukan kegiatan praktik. Misalnya kegiatan pengadaan dengan penggunaan pupuk organik. Jadi petani-petani tersebut dapat langsung mencoba bagaimana teknik pemupukan secara organik tersebut kepada tanamannya. Lalu yang keempat bisa juga dengan temu usaha. Artinya pertemuan ini membahas masalah pemasaran ataupun bisnis hasil tani dari tanaman yang petani-petani tersebut budidayakan. Lalu juga ada kursus tani. Jadi pada kursus tani ini petani akan diberikan pelatihan khusus sehingga dapat meningkatkan keterampilan para petani tersebut. Nah, materi yang diberikan juga berbasis penyebaran informasi teknologi budidaya dan manajemen usaha tani yang sesuai dengan masalah yang ada di areal tani tersebut. Lalu evaluasi rutin.
Nah, pada evaluasi rutin ini biasanya dilakukan setelah kegiatan semua selesai dilakukan. Jadi hasilnya dicek apakah membutuhkan pendampingan lanjut, lalu kegiatan evaluasi rutin ini dapat dicek secara berkala. Misalnya laporan bulanan, kemudian 3 bulanan, ataupun 6 bulanan, bisa juga 1 tahunan. Nah, lanjut mengenai digitalisasi melalui simultan. Setelah pelaksanaan dan evaluasi, sekarang administrasi bisa dibantu dengan aplikasi atau website yaitu Simultan. Simultan adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Sistem ini berbasis online, jadi fungsinya untuk menyimpan data seperti data penyuluh, data kelompok tani, meluas lahan, hingga bantuan pemerintah. Nah, istilah monitoring yang ada pada slide tersebut artinya melakukan kegiatan pemantauan berupa rekapitulasi dan distribusi penyuluhan berdasarkan satuan administrasi pangkal atau area tersebut. Nah, data yang diperoleh dapat berupa transparansi, sehingga memungkinkan akses publik terhadap data kelompok tani, luas lahan, dan program bantuan pemerintah secara online. Jadi, simultan itu seperti tempat penyimpanan data online untuk penyuluhan. Nah, lanjut slide berikutnya, yaitu tantangan dalam tata kelola penyuluhan. Walaupun sudah ada sistem, tentunya masih ada kendala. Mulai dari yang pertama yaitu masalah struktural. Jadi, beban kerja tinggi akibat rasio penyuluhan dan pertanian tidak seimbang, serta wilayah binaan yang terlalu luas. Artinya masalah ini terjadi dalam sistem organisasi penyuluhan. Contohnya, jumlah penyuluh sedikit, tapi petaninya banyak. Jadi, tidak semua petani mungkin akan mendapatkan informasi yang jadi tidak semua petani bisa mendapatkan informasi dari penyuluh karena jumlah penyuluh sedikit di daerah tersebut. Kalau yang kedua ada kendala teknis. Nah, kendala teknis ini keterbatasan seperti sarana prasarana dan akses internet yang belum merata di daerah yang terpencil. Lalu keterbatasan sarana prasarana ini dapat berupa laptop mungkin yang kurang, mungkin bantuan seperti laptop tidak ada diberikan kepada penyuluh, jadi penyuluh hanya bisa memberikan informasi secara tertulis ataupun mulut ke mulut. Nah, selanjutnya tantangannya yaitu integritas data. Jadi lemahnya koordinasi antar admin seperti admin pusat, daerah, kecamatan, sehingga sering menyebabkan kehilangan data saat pergantian sistem. Nah, kalau data hilang atau tidak sinkron pada saat pindah sistem, maka bantuan pemerintah juga bisa salah sasaran. Lalu lanjut ke slide berikutnya, yaitu strategi penguatan kualitas ke depan. Jadi, yang pertama yaitu mulai dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini prioritas pada pelatihan teknis aplikatif dan peningkatan literasi digital sangat dibutuhkan bagi para penyuluh. Jadi, penyuluh diberi pelatihan sehingga hasil dari pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan kepada kelompok tani. Nah, yang kedua yaitu dukungan fasilitas. Jadi, penyediaan alat bisa berupa penyediaan alat mobilitas lapangan seperti motor operasional dan perangkat IT yang mendukung sistem cadangan atau backup data seperti laptop, serta internet. Nah, yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan. Jadi, penguatan kelembagaan ini membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan pihak swasta untuk keberlanjutan penyuluhan. Misalnya, Universitas Riau nih bekerja sama memberi pelatihan pada para petani. Lalu, terakhir ini daftar pustaka ataupun referensi. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai administrasi pertanian, teman-teman dapat mengakses melalui daftar pustaka yang telah saya masukkan ke dalam slide daftar pustaka ini. Nah, sekian penjelasan dari saya.